Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu untuk bermuajahah di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni semua dosa-dosanya, serta diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tentu kita meyakini bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hamba-hambanya ialah sesuatu yang berfaedah atau mendatangkan banyak manfaat untuk hamba-hambanya, termasuk ketika seseorang rajin mengamalkan sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hidupnya, maka ia akan mendatangkan banyak keberkahan dan manfaat yang luar biasa yang akan dirasakannya. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas 13 manfaat yang luar biasa bagi orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, malaikat akan mendoakan keselamatannya. Seseorang yang rajin bersolawat kepada Rasulullah maka akan langsung didoakan oleh para malaikat. Rasulullah dalam hal ini telah bersabda, "Jika seseorang bersolawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan baginya. Untuk itu, bersolawatlah, baik sedikit maupun banyak." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Tabrani. Yang kedua, paling dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat. Begitu luar biasanya bagi orang-orang yang selalu mendawamkan sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia sangat beruntung karena akan mendapatkan tempat yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Orang yang paling dekat dengan diriku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yang ketiga, menyelamatkan seseorang dari kerugian baik di dunia dan juga di akhirat. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwa apabila telah berlalu 2/3 malam, Rasulullah bangun dan berkata, "Wahai manusia, berzikirlah kalian kepada Allah, pasti akan datang tiupan pertama yang akan menghancurkan alam, lalu mengikutinya tiupan kedua yang membangkitkan kematian, dan semua yang ada padanya pasti akan datang." Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya, "Wahai Rasulullah, saya ingin memperbanyak sholawat untukmu, maka berapa banyak aku harus bersolawat untukmu dari doaku?" Beliau menjawab, "Terserah Anda." Lalu Ubay bertanya lagi, "1/4 ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Terserah Anda, jika Anda tambah itu lebih baik untukmu." Ubay pun bertanya lagi, "Bagaimana kalau setengah?" Beliau menjawab, "Terserah, jika Anda tambah itu baik untukmu." Lalu Ubay pun bertanya lagi, "Kalau 2/3 ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Terserah Anda, jika Anda tambah itu baik untukmu." Lalu Ubay pun berkata, "Kalau begitu akan aku jadikan doaku semuanya untuk bersolawat untukmu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jika demikian, pasti akan dicukupkan kebutuhanmu dan diampuni dosa-dosamu." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kemudian yang keempat,
doa akan menjadi lebih cepat terkabul. Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya doa itu diam di antara langit dan bumi, tidak akan naik ke atas hingga engkau bersolawat kepada nabimu Muhammad SAW. Tentu dengan banyak bersolawat untuk Rasulullah, maka kecepatan doa akan cepat terkabul dengan pesat. Dari Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya doa itu diam di antara langit dan bumi, tidak akan naik ke atas hingga engkau bersolawat kepada nabimu Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Keutamaan selanjutnya yaitu Rasulullah akan menjawab sholawat kita kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan rohku sehingga aku bisa menjawab salam tersebut. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian yang keenam, salamnya disampaikan oleh malaikat. Seorang ulama besar yang bernama Muhammad bin Alan As-Siddiq pernah menjelaskan dalam kitab Dalilul Falihin bahwa menyampaikan kepada Rasulullah SAW perihal sholawat yang dibaca oleh umat adalah para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan itu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang mengelilingi bumi, lalu mereka menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Imam Baihaqi. Yang ketujuh, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Orang-orang yang rajin bersolawat kepada Rasulullah berhak mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka dia akan mendapatkan solawatku di hari kiamat. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kemudian yang kedelapan, ditinggikan derajat dan dituliskan kebaikan dan dosa akan dihapuskan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Juga akan dihapuskan dari 10 kesalahan dan ditinggikan baginya 10 derajat. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Kemudian yang kesembilan, mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah mengucapkannya sholawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun maksud Allah bersolawat untuk seorang hamba tersebut adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat sebanyak 10 kali pujian. Kemudian yang ke-10, menghilangkan sifat bakhil atau pelit. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sisinya, lalu ia tidak bersolawat untukku. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Lalu timbul pertanyaan, mengapa Rasulullah menyebut bakhil atau pelit? Karena menggerakkan lisan tidaklah letih dan tidaklah mengeluarkan tenaga, karena sangat mudah dikerjakan dan merupakan kesempatan emas, tetapi dia tidak mau memanfaatkan kesempatan emas itu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Namun insya Allah dengan istiqomah, dengan mengamalkan solawat, maka sifat bakhil atau pelit yang ada dalam diri kita lambat laun akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang ke-11, bersolawat merupakan ibadah. Aktivitas bersolawat merupakan salah satu bentuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab bersolawat merupakan perintahnya. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. 12. Majelis zikir yang tidak bersolawat pasti akan merugi. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis di mana mereka tidak berzikir kepada Allah
dan tidak bersolawat kepada Nabi di dalam majelis itu, kecuali majelis itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Jika Allah mau, maka akan menyiksa mereka, dan jika Allah mau, maka akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kemudian keutamaan berikutnya, setiap salawat akan sampai kepada Nabi. Dari Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, banyaklah kalian bersolawat kepadaku, karena sungguh Allah telah memberikan perintah kepada malaikat untuk berada di kuburanku. Jika ada seseorang dari umatmu telah bersolawat, maka malaikat itu berkata kepadaku, wahai Muhammad, sungguh Fulan bin Fulan telah bersolawat kepadamu saat ini. Itulah 13 manfaat yang luar biasa yang akan dirasakan bagi siapapun yang selalu istiqomah untuk mengamalkan solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari pribadi kami sendiri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.